Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya, Rina Rahmatika, beserta teman saya, Nur Fadilah Hasar, mengenai imajinasi populer perempuan sholihah dalam dakwah digital. Nah, kenapa kemudian penelitian ini hadir di tengah kita? Karena memang perkembangan teknologi digital mengubah pola komunikasi dakwah, termasuk dalam hal ini dakwah digital. Nah, kemudian saya fokuskan pada YouTube karena YouTube menjadi media dakwah yang luas, bahkan juga interaktif dan mudah diakses. Di sisi lain, konsep mengenai perempuan sholihah itu menjadi figur ideal yang sering dibahas dalam ceramah keagamaan. Dan ini menarik kemudian Ustadz Das'at Latif menjadi figur yang kami teliti dalam penelitian kali ini. Nah, ada dua rumusan masalah dalam penelitiannya itu bagaimana representasi perempuan sholihah dikonstruksikan dalam dakwah digital oleh Ustadz Das'at Latif dan bagaimana imajinasi populer tentang perempuan sholihah dibentuk dan disebarkan di ruang digital. Metode penelitian yang kami gunakan yaitu dengan kualitatif, analisisnya dengan teori representasi Stuart Hall. Kemudian kami mengambil 10 video ceramah dari Ustadz Das'at Latif di YouTube pada tahun 2024 dan berbagai komentar audiens di YouTube sebagai bentuk negosiasi makna. Terakhir, teknik analisis yang kami gunakan yaitu identitas simbol agama, analisis narasi dakwah, dan analisis makna representasi perempuan sholihah. Dalam kerangka teori Stuart Hall, di sini kami melakukan 3 pendekatan representasi. Yang pertama yaitu reflektif, yang kedua intensional, dan ketiga konstruksionis. Nah, di dalam penelitian ini kami menggunakan tiga-tiganya untuk meneliti bagaimana ruang digital melihat perempuan sholihah yang kita lihat dari ceramahnya Ustadz Das'at Latif. Nah, ini hasilnya, representasi perempuan sholihah dari 10 video yang kita teliti gitu ya. Ada tema-tema yang dominan dalam ceramah beliau, yaitu mengenai citra ideal perempuan, hubungan kuasa dalam rumah tangga, kritik sosial terhadap perempuan, pengendalian emosi perempuan, peran istri dalam keharmonisan keluarga, ibu sebagai figur mulia, dan moralitas dan kesopanan perempuan. Menariknya, dalam 10 video ceramah Ustadz Das'at Latif yang fokusnya tentang perempuan sholihah, itu tema-temanya fokus hanya berperan pada domestik, moralitas, dan relasi kuasa dalam keluarga. Ini cukup menarik ya bagi kami ya, karena memang berarti beberapa Ustadz Das'at Latif dalam hal ini masih berkutat melihat perempuan sholihah dalam 3 aspek ini. Kemudian ini citra perempuan sholihah ada beberapa fokus, yaitu dari figur domestik, sosok penuntun dan penyejuk keluarga, penjaga moralitas dan kesopanan, objek humor dan stereotype, ibu yang dimuliakan sebagai jalan menuju surga. Dan representasi ini menempatkan perempuan terutama pada ranah domestik dan relasi keluarga. Lagi-lagi masih di ranah domestik dan relasi keluarga. Kemudian pola representasi gender dalam hal ini ada 4, yaitu subordinasi melalui kepatuhan, penjaga moral keluarga, pembentukan citra emosional, dan eksklusi dari ruang publik. Terakhir, representasi dan ideologi. Temuan ini menunjukkan bahwa representasi perempuan sholihah itu tidak bersifat netral, mengandung nilai-nilai patriarkal dan konservatisme gender dalam hal ini, kemudian menempatkan perempuan sebagai pendukung utama keharmonisan keluarga, dan menghubungkan kesalehan perempuan dengan kepatuhan dan peran domestik. Terakhir, negosiasi makna di ruang digital. Dalam hal ini kami melihat dari beberapa komentar dari 10 video Ustadz Das'at Latif ya, komentar-komentar netizen itu. Di sini
kami menyimpulkan bahwa audiens atau netizen tidak selalu menerima pesan secara pasif, mereka juga merespon dengan ada yang menerima, ada yang menolak, bahkan ada yang melakukan reinterpretasi terhadap konsep perempuan solihah. Dalam hal ini berarti YouTube menjadi arena negosiasi makna antara pendakwah dan audiens. Dan kesimpulannya adalah bahwa dakwah digital Ustadz Dasar Latif masih mempresentasikan perempuan solihah sebagai perempuan yang domestik dan hanya dalam kerangka gender patriarkal gitu. Kemudian dakwah digital juga berfungsi ganda dalam hal ini, yaitu pertama media penyebaran ajaran agama, yang kedua menjadi ruang reproduksi dan negosiasi makna mengenai identitas perempuan muslim kontemporer. Dan terakhir, pemahaman kritis terhadap isi dakwah itu perlu ya oleh masyarakat. Jadi tidak menerima ceramah secara pasif itu. Dan perempuan solihah dalam dakwah digital bukanlah makna yang tunggal dan final, melainkan hasil konstruksi sosial yang terus direproduksi dan diperdebatkan, dinegosiasi di ruang digital. Terima kasih. Begitu penelitian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.